Naik onta ini guys ada teorinya karena dia kakinya yang berdiri belang duluan, jadi kita harus megang sini. Nah, wes. Halo sahabat traveler, selamat jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Traveler 123. Channel YouTube ini mengangkat tema tentang 123 tempat, negara atau kota yang wajib Anda kunjungi sebelum Anda meninggalkan dunia ini. Channel ini juga akan memberikan edukasi, informasi, bahkan mungkin inspirasi bagi teman-teman semua traveler. Nah, hari ini saya berada di Jordan, di kota Amman. Kita akan explore semua keindahan tempat ini, kota yang penuh sejarah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita explore kota ini, jangan lupa like and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang akan kita berikan. Oke, go kita. Sahabat semua, spot menarik pertama di Yordania yang harus dikunjungi ini merupakan situs bersejarah di pusat kota Amman. Dikenal dengan nama Amman Citadel atau Benteng Amman. Situs reruntuhan ini merupakan bagian dari kota peninggalan Romawi Bizantium dan kerajaan Islam. Di kompleks bersejarah ini, kita bisa melihat kuil Hercules, gereja Bizantin, serta reruntuhan masjid dan ruang tunggu para khalifah. Sangat disayangkan, semua saksi sejarah ini sempat hancur akibat gempa besar yang melanda daerah tersebut pada tahun 749 Masehi. Saat ini pemerintah kerajaan Yordania berusaha untuk merenovasinya kembali. Dari atas sitadel ini kita bisa melihat pemandangan pusat kota Amman nan menawan. Dari sini pun kita bisa melihat sebuah teater Romawi yang dikenal dengan sebutan Roman Theater yang berada di tengah keramaian dan kepadatan hunian kota. Sahabat traveler, kita sekarang berada di tempat mata air Nabi Musa. Konon ceritanya dulu di sini adalah ketika Nabi Musa membawa pengikutnya ke sini kehausan dan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan keluar air. Sebentar lagi kita masuk di dalam tempat mata air Nabi Musa. Konon katanya tongkat Nabi Musa dipukulkan di batu, batunya mengeluarkan air. Sampai hari ini airnya tidak habis, tidak kering, dipakai minum oleh siapa aja. Oke guys, kita jarene wong Jawa tuh ngalap berkah, Bu, ngalap berkah. Iya, ngalap berkah. Airnya diminum, nggak apa-apa, segar airnya. Dia ngalinnya sana, keluarnya dari sini.
teman-teman, kalau kita naik perjalanan darat dari Amman menuju Petra, di tengah jalan banyak tempat peristirahatan, kalau di Indonesia semacam rest area. Jadi kita hari ini sarapan di sini di rest area. Ini menunya ada nasi ya, ada roti Arab, ada apel, ada sosis. Inilah sarapan sini, nanti baru kita melanjutkan perjalanan ke Petra. Sahabat, tempat ini merupakan perpaduan antara restoran dan bazar. Selain untuk mengisi perut, di dalamnya juga terdapat bazar yang menjual berbagai kerajinan khas Yordania dengan kualitas yang sangat baik. Di tempat ini, sahabat tidak hanya mendapat pengalaman mencicipi kuliner khas Yordania. Sahabat juga bisa membeli souvenir untuk dibawa pulang ke tanah air. Sempatkan untuk mampir ya guys. Nah, teman-teman traveler, kita sekarang di depan pintu masuk Petra. Di sini kita harus beli tiket untuk masuk. Nanti kita akan masuk ke dalam. Sahabat traveler, inilah bangunan yang sangat terkenal di Petra. Orang sini bilang namanya treasure karena dulu dikira banyak harta karun, di dalamnya ternyata tidak ada. Dan nanti kita akan ke sana. Di sana itu masih banyak lagi gunung-gunung yang diukir seperti ini. Ini sebenarnya gunung batu yang diukir, dijadikan tempat tinggal. Dan ini sangat luar biasa ya. Naik onta ini guys ada teorinya, karena dia kakinya yang berdiri belang duluan, jadi kita harus megang sini. Kalau enggak kita jatuh. Nah, Oke, good. Kalau ke sini jangan lupa naik onta ya, Ron. Jadi turunnya depan duluan, jadi harus pegangan ini ya. Kalau enggak nanti kita jatuh. 10 jadi Syukran. Yang terkenal di Petra cuma ini treasure, tapi sebenarnya ini adalah kota yang hilang. Jadi di dalam sana masih banyak bangunan-bangunan, rumah-rumah dari goa, juga ada pekuburan dan sebagainya. Tapi semuanya di dalam gunung-gunung batu yang dipahat-pahat. Teman-teman traveler, sekarang kita berada di kota Aqaba, salah satu kota yang sangat penting bagi kerajaan Yordania karena kota ini merupakan kota pelabuhan yang berada tepat di pinggir Laut Merah.
sehingga alur barang yang keluar masuk dari Yordania melalui pelabuhan sini. Kita akan menyusuri Laut Merah di kota Aqaba. Kita akan naik yak. Jadi bagi sahabat traveler yang berkunjung ke Jordan, jangan melewatkan untuk datang mampir di kota Aqaba. Sahabat, terletak di ujung selatan Yordania dan sekitar 4 jam dari ibu kota Amman, kota Aqaba ini merupakan satu-satunya kota di tepi laut Yordania. Letaknya di depan Teluk Aqaba yang merupakan pintu masuk ke Laut Merah, serta berbatasan langsung dengan 3 negara, Arab Saudi, Mesir, dan Israel. Laut Merah sendiri dikenal dalam kisah Nabi Musa alaihissalam saat menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan tongkatnya membelah Laut Merah menjadi 2. Kota Aqaba merupakan tempat yang sempurna jika sahabat ingin berkunjung, belajar sejarah, dan mengenal lebih banyak tentang Yordania. Sahabat Traveler 123, dari Laut Merah dalam perjalanan kembali ke kota Amman, kita akan berkunjung ke salah satu destinasi eksotis di Yordania, bahkan di Timur Tengah, bernama Laut Mati. Laut Mati sebenarnya merupakan danau air asin yang membentang di daratan, bukan lautan. Namun, karena objek wisata tersebut memiliki panjang hingga 76 km dan lebar 16 km, maka tidak disebut dengan danau, melainkan laut. Laut yang berlokasi di perbatasan Yordania, Israel, dan Palestina tersebut merupakan daerah terendah di permukaan bumi dengan ketinggian 420 meter di bawah permukaan laut. Kadar garam yang ada di Laut Mati sangat tinggi, sehingga jika wisatawan menceburkan diri ke dalam laut tersebut, mereka tidak akan tenggelam. Wisatawan akan mengambang tanpa perlu berenang. Sungguh layak jika sahabat berkunjung ke Yordania, jangan lupa mampir ke tempat ini. Sahabat traveler, tidak ada kunjungan ke Yordania yang lengkap tanpa berhenti di Masjid Raja Abdullah I di Amman. Masjid Raja Abdullah adalah sebuah permata spektakuler dan menjadi contoh utama arsitektur Islam. Masjid ini dibangun antara 1982 dan 1989 atas perintah almarhum Raja Hussein Yordania sebagai penghormatan kepada kakek Raja Hussein, Raja Abdullah I dari Yordania. Masjid ini dihiasi dengan kubah mozaik biru yang megah, di mana 3.000 umat muslim dapat melakukan ibadah di sini. Turis diizinkan untuk berkunjung. Pria harus memakai celana panjang dan wanita harus menutupi kepala, lengan, dan kaki mereka. Gaun berkerudung disediakan gratis untuk turis saat berkunjung. Jadi, bagi sahabat yang muslim, jika ingin berkunjung ke tempat bersejarah sekaligus beribadah di kota Amman, jangan lupa mampir ke masjid yang indah ini. Sahabat, kota Amman memiliki banyak peninggalan dan monumen kuno untuk dijelajahi. Selain Amman Citadel, objek wisata arkeologi terkenal lainnya adalah Roman Theater atau Teater Romawi. Teater Romawi dibangun pada abad kedua di masa pemerintahan Kaisar Romawi Antonius Pius. Teater ini dapat menampung hingga 6.000 orang. Teater ini dibangun menjadi 3 level berdasarkan hierarki sosial. Semakin tinggi posisi duduknya, maka semakin tinggi statusnya di mata masyarakat saat itu. Di kanan dan kiri teater ini terdapat 2 museum yang berisikan benda-benda tradisional yang menggambarkan warga Arab kuno, yaitu Museum Tradisional Populer Yordania dan Museum Cerita Rakyat Yordania.
Jadi sahabat, pastikan untuk tidak melewatkan peninggalan sejarah yang fantastis ini. Sahabat traveler, di Yordania terdapat spot yang tidak kalah menarik dan wajib dikunjungi bernama Abdali Boulevard. Abdali Boulevard berlokasi di pusat kota dan di tengah kawasan bisnis kota aman. Lokasi ini merupakan bagian aman yang lebih modern dan mewah, dengan gedung pencakar langit yang tinggi, toko-toko branded, dan tempat makan mewah yang kemudian dikenal dengan nama The Boulevard. Sesuai dengan namanya, kawasan ini memang terletak di Jalan Abdali, dan akan lebih seru jika sahabat berkunjung ke Boulevard ini pada malam hari. Banyak turis maupun warga aman sendiri, baik yang baru pulang kerja maupun yang sengaja datang bersama keluarga untuk bersantai dan menikmati suasana malam di Abdali Boulevard. Jadi, jika sahabat ingin menjelajahi tempat yang menyenangkan sekaligus melihat bagian dari kota aman yang lebih mewah dan berkembang cepat, jangan lupa mampir ke Abdali Boulevard. Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke suatu negara, kita tidak mampir untuk mencari oleh-oleh khas setempat. Nah, sahabat wajib mampir ke Aman Downtown. Downtown Aman terletak di jantung kota, di tengah-tengah 7 bukit di sekitarnya. Lokasi ini secara umum dianggap sebagai pusat perdagangan kota dan aktivitas komersial, tempat menemukan banyak toko dan pasar. Di sini kita akan banyak menemukan bagian depan toko yang menjual mulai dari pakaian dan barang antik hingga emas dan pernak-pernik. Di sini terbagi menjadi 6 jalan utama yang mesti dijelajahi. Seperti Jalan King Talal, jika sahabat ingin membeli barang-barang buatan tangan, karpet, dan kain. Atau Jalan Al-Hasemi untuk mencari berbagai macam kios souvenir. Menarik bukan guys? Jangan lupa mampir ke sini ya. Sahabat traveler semua, itulah tadi spot-spot menarik dan berkesan dari Yordania. Luar biasa bukan? Itulah sekian banyak spot di Yordania yang bagi saya harus dikunjungi sebelum mati. Mungkin pilihan saya tadi berbeda dengan pilihan sahabat, atau sahabat punya spot pilihan versi sahabat sendiri, karena Yordania masih memiliki banyak spot-spot menarik seperti makam dan goa Ashabul Kahfi, Wadi Rum, dan masih banyak lagi. Silahkan sahabat komen di kolom komen di channel ini. Tetap ikuti kunjungan saya berikutnya dengan mengklik tombol subscribe, serta jangan lupa like dan tulis komentar Anda. Sahabat semua, tunggu video saya yang berikutnya di Traveler 123, karena masih banyak tempat yang ingin saya kunjungi dalam 123 tempat yang wajib dikunjungi sebelum mati. Sampai jumpa. Ternyata sensasinya seperti ini. Goyang-goyang.